Halo, 大家好. Jadi hari ini kita bakal bahas mengenai game teori gitu ya. Jadi pertama, apa itu game teori? Jadi game teori itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana sih cara menang gitu ya. Dengan cara menganalisa interaksi antar pemainnya. Yang dimana hasil dari pemain lain akan mempengaruhi keputusan dari pemain lain. Kita coba lihat contohnya aja. Di sini ada contoh terkenal yang namanya adalah Prisoner's Dilemma. Apa itu Prisoner's Dilemma? Jadi dikisahkan ada kamu dan partner kamu menjadi seorang pencuri. Lalu kalian berdua ditangkap, gitu ya, ditangkap oleh polisi. Tapi polisi tidak punya bukti untuk membuktikan kalian bahwa kalian itu mencuri gitu loh. Jadi kalian itu disekap ke sebuah sel gitu ya, ke sebuah sel. Kemudian kalian dipisahkan. Jadi kalian disuruh ngaku gitu. Nah, pilihannya kan ada dua, ngaku atau tidak ngaku gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian ngaku, kalau misalnya kamu ngaku, kalau partner kamu enggak, maka kamu bebas. Kamu bebas, teman kamu kena 10 tahun. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya teman kamu ngaku, kamu tidak, kamu kena 10 tahun. Dia bebas. Nah, tapi kalau misalnya kalian sama-sama ngaku nih, maka kalian akan dikenakan 5 tahun penjara. Sama-sama ngaku ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian sama-sama nggak ngaku, diam-diaman. Kamu diam, dia diam. Kalian sama-sama kena 1 tahun. Nah, kita akan mempelajari interaksi mereka. Nah, misalnya di sini. Yang atas kamu, yang samping ini partner atau teman. Misalnya tadi kan di sini kamu ngaku, teman kamu juga ngaku. Berarti kamu kena 5 tahun, teman kamu juga kena 5 tahun. Nah, lalu misalnya kamu tidak ngaku, teman kamu ngaku. Teman kamu yang ngaku bebas. Teman kamu yang ngaku itu bebas. Nah, sedangkan kamu kena 10 tahun gitu kan. Waduh, 10 tahun. Di sini juga sama. Tapi kamu bebas karena kamu ngaku. Di sini teman kamu 10 tahun. Sedangkan kalau sama-sama tidak, ini 1 tahun semua. Nah, kalau misalnya kita punya framework ini, kamu di sini bakal berpikir, kalau misalnya lebih baik mana gitu, kamu ngaku atau enggak. Nah, di sini akan banyak orang yang berpikir seperti ini. Lebih baik ngaku. Karena kalau misalnya teman kita tutup mulut nih, kita ngaku, berarti kita bebas dong. Asik gitu kan, bebas dong kita. Kita ngaku, teman kita enggak, bebas. Tapi kalau kita ngaku, teman kita enggak ngaku, wah cuma 5 tahun aja gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ngaku, kita bakal kena 10 tahun. Bakal kena 10 tahun gitu. Terus kemungkinan untuk teman kamu bilang tidak, itu kecil karena kan kalian dipisahkan gitu. Jadi di sini lebih baik kalian itu ngaku. Kalau misalnya kita pikirkan secara rasional gitu ya. Jadi game teori itu mempelajari hal seperti ini. Kita mempelajari interaksinya, yang dimana hasil keputusan pemain, misalnya di sini kamu, akan mempengaruhi hasil keputusan partner kamu juga. Karena partner kamu mikir, pasti dia ngaku nih. Daripada gue kena 10 tahun, ya udah deh, gue juga ngaku gitu kan. Biar 5 tahun aja. Nah, hal seperti itu dinamakan dengan Nash equilibrium, yaitu kondisi di mana keputusan antar pemain sudah tidak dapat diubah. Karena itu sudah keputusan paling baik. Kalau misalnya dia ubah, maka hasilnya bakal jelek gitu. Hasilnya adalah keputusan terbaik misalnya tadi adalah ngaku. Kalau misalnya dia ubah jadi tidak ngaku, nanti dia kena 10 tahun gitu. Nah ini juga terjadi di bisnis, di internal bisnis. Contohnya di sini ada Shopee dengan Tokopedia. Nah misalnya pilihannya adalah bakar duit, bakar gitu ya, atau tidak. Kalau misalnya cuma
Tokopedia yang bakar duit, sedangkan Shopee tidak, maka Tokopedia bakal ramai. Betul nggak? Karena Shopee berpikir seperti itu, wah, maka dia juga mau bakar duit. Nah, sehingga hasilnya adalah ya semuanya bakar-bakar duit. Sehingga di sini Tokopedia itu rugi secara duit, Shopee juga rugi secara duit dalam marketingnya. Padahal orang-orang yang customer-nya itu ya jumlahnya tetap sama aja 100 juta. Bahkan mungkin akan lebih baik kalau mereka sama-sama tidak bakar duit gitu ya. Jadi mereka nggak perlu keluarin duit ini. Tapi mereka juga bisa bersaing mendapatkan 100 juta customer ini gitu. Padahal jawaban paling luas mungkin adalah tidak. Tapi karena interaksi ini kita memprediksi pemain itu akan melakukan keputusan apa misalnya tadi kan Tokopedia bakar duit, oh Shopee pasti nggak boleh dong nggak bakar duit, harus ikut. Nah itulah yang terjadi di bisnis gitu, sehingga ada perang, sehingga mereka itu saling bakar duit gitu. Oke, sekian penjelasan mengenai game teori ini, hanya yang versi simpelnya aja, semoga membantu.